Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, di mana kami di sini mendapatkan informasi dari Kemendikbud dan juga dari surat edaran Menpan terkait aturan penggantian peserta yang dinyatakan mengundurkan diri ya, atau dianggap mengundurkan diri. Nah, ternyata terjadi kontra rekan-rekan ya, pernyataan antara Kemendikbud dan juga dari Menpan. Namun jika kita melihat aturannya, ternyata lebih kuat aturan yang ada di Menpan. Nanti kita cek bersama-sama rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Dia gpnn.com pada 12 Mei, di mana ribuan peserta P3K 2022 mengundurkan diri. Sebegini yang sudah isi DRH. Nah, di sini dikatakan bahwa, oke, kita ke info ini dulu rekan-rekan ya, karena sumbernya dari sini ya. Awalnya dari sini, Badan Kepegawaian Negara menyampaikan hasil pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dan usul NIP P3K 2022. Yang mengejutkan, ternyata ribuan peserta mengundurkan diri sebagai calon P3K guru maupun nakes. Data per 12 Maret, ini maksudnya 12 Mei sebenarnya rekan-rekan ya, tapi typo. Data per 12 Mei sebenarnya ya, 1246 peserta mengundurkan diri, dan di sini yang terbanyak adalah guru honorer. Ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Karohumas BKN Iswinarto Setiaji kepada gpnn.com. Nah, pastinya rekan-rekan ya, dari jumlah tersebut kita mengetahui bahwa dari BKN dari Kemendikbud sendiri mengatakan bahwa itu tidak bisa digantikan. Nah, namun informasinya akan disimpan seperti ini. Nah, ini pertanyaan kami kemarin 13 Mei terkait data per 12 Mei 2023, yang mana jumlah guru honorer yang dianggap mengundurkan diri ya, mengundurkan atau dianggap ada 931. Nah, di sini diinformasikan bahwa atau dijawab, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi di kemudian hari mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. C. Terbukti kualifikasi pendidikan dan atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau Kemendikbudristek, dan yang di bagian D adalah meninggal dunia. PPK harus mengumumkan, harus ya, nah di sini ada kata harus, mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan dalam hal calon P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 41. Nah, ini sebenarnya ada pada Permenpan RB nomor 20 rekan-rekan ya. Permenpan RB nomor 20. Nah, ini benar sekali jika kita melihat di pasal 41 ayat 1. Namun, ada penjelasan detail di ayat kedua terkait solusinya. Nah, namun sebelum ke sana kita bertanya lagi, apakah langsung digantikan oleh peserta lain? Nah, di sini ada jawaban lagi dari Sevi. Kalau yang tadi itu yoga ya. Nah, formasi yang kosong baik karena pengunduran diri maupun alasan lainnya tidak dapat. Nah, di sini dikatakan tidak dapat digantikan atau diisi oleh pelamar lain yang memiliki ranking di bawah guru tersebut. Artinya formasi disimpan untuk guru P3K selanjutnya. Artinya 931 tersebut rekan-rekan ya, jika tidak terjadi pengurangan, 931 tersebut itu akan digunakan atau dimasukkan lagi formasinya ke formasi P3K 2023. Itu maksud daripada Ibu Sevi ini yang dari Kemendikbud. Namun kita bisa melihat pernyataan atau aturan dari Menpan. Nah, kita melihat dulu di pasal 41 Permenpan RB nomor 20. Nah, ini yang disampaikan tadi oleh pihak Kemendikbud. Pasal 41 ayat 1. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari mengundurkan diri. B.
dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan. C. Terbukti kualifikasi pendidikan dan atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Meninggal dunia. Nah, ini benar rekan-rekan ya. Maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Namun, pihak Kemendikbud tidak menyampaikan terkait pasal 41 ayat 2-nya. Di mana di sini dikatakan bahwa di ayat kedua, PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan ini ya, dengan melampirkan A. Surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, B. Surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK. Nah, kalau misalnya yang tidak mengisi DRH karena kehabisan waktu, berarti mereka itu dianggap. Nah, beda lagi kalau misalnya mereka betul-betul serius mundur, rekan-rekan itu beda lagi. Nah, jadi 931 itu sepertinya dia dianggap. Jadi kalau misalnya dianggap, harus ada surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau dari instansi. Nah, jadi yang mengundurkan diri itu tidak buat surat pengunduran diri, karena mereka tidak mengundurkan diri, tapi yang membuat adalah PPK atau instansi tempat mereka mendaftar. C. Surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan, desa atau kecamatan. Jika mereka yang tidak melanjutkan pengesahan DRH itu meninggal dunia, maka ada surat keterangan dari kelurahan, desa atau kecamatan. Berdasarkan usulan dari PPK, nah ini ya, di ayat ketiganya, berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi dari panitia P3K, Jabatan Fungsional Guru, Kemendikbud Ristek. Nah, jadi di sini ada peran serta juga dari Kemendikbud, rekan-rekan ya. Kita bisa lihat di ayat ketiga ini. Berdasarkan usulan dari PPK, karena PPK mengusulkan penggantinya, terus berdasarkan usulan dari PPK tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Ketua Panitia Seleksi Nasional memberikan atau Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi, memberikan ya nama dengan mempertimbangkan lagi rekomendasi. Jadi ada rekomendasi dari Panitia Seleksi P3K, yaitu Kemendikbud Ristek. Nah, ini jadi Panitia Seleksi Nasional itu mengusulkan nama penggantinya, namun harus ada pertimbangan dari Kemendikbud. PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka. Nah, ini rekan-rekan ya, karena ada yang mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri. Nah, kalau misalnya yang pasal 42 ini beda lagi rekan-rekan ya. Ini yang dinyatakan diangkat ini beda lagi. Jadi di sini jelas rekan-rekan ya, bahwa dari jawaban Kemendikbud kemarin itu hanya menyampaikan terkait ayat 1 pasal 41 ayat 1. Namun di ayat kedua ternyata PPK itu dapat mengusulkan penggantian pelamar kepada Ketua Panselnas. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Semoga bisa dipahami. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.